Sidang perkabungan yang memuliakan Tuhan. Kita bersyukur atas rencana Tuhan yang sudah digenapi untuk kehidupan almarhum Bapak Kaidir Padang Brajan atau Simon Kaidir. Dan kehadiran kita di rumah duka ini telah melakukan firman Tuhan yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. Dan saat ini kita menangis bersama keluarga duka. Oleh karena itu, atas kehadiran Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan Tuhan memberkati. Amin. Sidang perkabungan dalam susunan acara pada siang hari ini dalam duka cita, yang pertama sambutan-sambutan, yang kedua ibadah pelepasan dan pemakaman. Kita masuk dalam sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Nusa Kambangan Jeep Club dan Cilacap American Jeep yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Elvis Umbu Telu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini atau siang hari ini masih bisa berkumpul, berkomunikasi yang baik, bercanda ria walaupun dalam keadaan sedih atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mewakili teman-teman Jeep Nusa Kambangan Jeep Club dan Cilacap American Jeep atau Willis. Sedikit mau membagi rasa. Pada saat yang berbahagia ini, Tuhan telah memanggil saudara kami, saudara tercinta kami, Bang Simon Kaidir. Dari tahun 97 sedikit riwayat, kami membuat grup atau klub Nusa Kambangan Jeep. Setelah itu ada Cilacap American Jeep, yang mana dua komunitas ini orangnya sama aja. Yang punya mobil ya itu aja, termasuk beliau almarhum. Beliau termasuk motivator kami di lapangan, walaupun sedikit agak keras pada saat kita event atau turnamen di luar dari Cilacap, entah di Jawa Barat, Jawa Timur, maupun Lampung, atau kota-kota lain pada saat dulu Jarum Super yang membuat event-event itu atau Gudang Garam. Kami keluarga besar Jeep juga merasa kehilangan atas kepergian beliau karena tidak ada berita tentang sakitnya. Yang tahu kemarin siang di grup beliau sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
termotivasi oleh beliau, kami sampai sekarang, mungkin panjenengan yang hadir pada siang hari ini bisa lihat ada beberapa jeep yang ada di sini, mungkin sedikit banyak. Ini teman-teman beliau semua. Teman-teman kita, jeep semua. Apapun yang terjadi dengan beliau, kalau kita sudah event, sama-sama kita di hutan maupun di kali, mau mobil yang guling, dibalik lagi, beliau termasuk orang yang di depan untuk bisa saling mendukung. Sampai dengan beliau sempat guling di Tasik, sedikit cerita, pakai CJ7-nya, kita harus nge-wing, mobilnya di wing, manusianya juga di wing. Yang sudah pergi lebih dulu, Pak Julius, ikut membantu waktu itu. Nah, beliau ini salah satu motivator kita di lapangan. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hari yang berbahagia ini, Bang Kaidir, kami teman-teman JIP, mohon maaf apabila selama ini dalam pergaulan di lapangan, dalam event maupun tidak, banyak kekeliruan, banyak salah paham, banyak salah kata yang diucapkan oleh teman-teman. Kami mohon maaf, Bang. Selamat jalan. Semoga sudah di rumah Bapak di surga bersama para kudus. Yang selanjutnya, saya mewakili teman-teman juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar, apabila mungkin di dalam pergaulan kami banyak kurangnya, banyak kelirunya. Dari saya cuma sekian aja. Terima kasih atas waktunya, Pak Pendeta. Selamat jalan, Bang. Semoga sudah berada di rumah Bapak di surga bersama para kudus, dan semoga diampuni dosa-dosanya. Nancy dan anak-anak, semoga dikuatkan, karena masih panjang perjalanan hidup anak-anakmu. Tolong dijaga. Kalaupun ada sesuatu, komunikasi dengan om-omnya, siap membantu. Terima kasih banyak. Damai sejahtera selalu beserta kita. Amin. Tuhan memberkati atas sambutan yang sudah disampaikan. Sambutan yang kedua dari Gereja GPIB Galilea Cilacap. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Penatua Irianto Siun selaku Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Dipersilakan. Shalom. Keluarga sudah mendengar bagaimana almarhum Saudara Simon Kaidir terlibat dalam satu kegiatan yang luar biasa, yaitu kegiatan Nusa Kambangan Jipdan yang ada Amerika tadi. Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan kami. Ada anggota jemaat kami terlibat, bisa membagikan pengetahuannya bagi orang lain di dunia komunitas beliau yang cocok dengan jiwa dan raganya. Namun perlu diketahui juga, almarhum ini Pak Simon Kaidir di dalam gereja juga mengikuti kegiatan-kegiatan khususnya di bidang pemeliharaan. Kata Bung Telu tadi, orangnya keras sebagai motivator. Di tempat kami pun demikian, Pak Kaidir. Selalu keras dan rame, namun pekerjaan selalu selesai. Jadi kadang-kadang ada kekerasan, ada segala sesuatu itu ada buahnya. Dalam perjalanan hidup, ada pasang dan surut, naik dan turun, Bu Nancy dan anak-anak. Namun sekilas cerita yang saya tangkap, di mana Ibu Nancy mau berangkat ke Jakarta,
untuk menemani kakak atau abang almarhum yang sedang sakit di Jakarta. Orang yang sering jatuh bangun ini punya pemikiran yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa sakit. Kalaupun ada sakit mungkin tidak pernah diumbar-umbar, kata orang Jawa. Tidak diberitahu bagi orang lain. Sampai saat mau pamit, Bung Kaidir, seorang yang sering jatuh dan bangun, mempunyai hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia berkata, pergilah, jagalah, dia lebih membutuhkan daripada saya. Ini sesuatu kata yang mungkin dia rasakan, namun dia tidak rasakan. Namun dia ikhlas, biarkan saya di sini dengan keberadaan saya. Kamu lihatlah orang lain yang lebih membutuhkan. Orang yang sering jatuh dan bangun dalam kehidupannya, namun di akhir hayatnya mempunyai pemikiran yang luar biasa. Dalam pergumulan kami dalam gereja dan pergaulan kami di luar gereja, ada 3 sebenarnya. Buat komunitas yang tadi sempat disebut, ada Pak Julius, ada Pak Kaidir, dan yang tersisa 1. Dan dikatakan zaman GPIB dulu-dulu, premannya GPIB. Premannya GPIB termasuk Pak Budi Prayitno. Trio kami yang di GPIB yang ikut ambil dalam komunitas JIP yang terkenal dengan istilah kami, Tempo dulu, preman GPIB. 2 orang telah berpulang. 1 yang tersisa sempat bilang apa semalam, karena saya tiap minggu didoakan. Kaget berita ini mendadak. Kenapa ya Pak Kaidir? Saya yang sakit seperti ini. Pak Budi menjawab, karena setiap minggu saya didoakan. Terima kasih buat semua atas nama Gereja GP Galilea Cilacap atas bisa menerima anggota gereja kami terlibat dalam kegiatan komunitas JIP. Biarlah semua jadi payah saling tolong menolong yang luar biasa ini sebagai momentum kita bisa saling berbagi. Buat keluarga, Ibu Nancy di saat kemarin bilang dipeluk-peluk loh, saat mau pergi dicium-cium loh. Namun dia bilang pergilah karena ada orang yang lebih membutuhkan dari saya. Ada keponakan yang menjaga di sana pamannya sekian lama sehingga menghilangkan waktu kerjanya. Dengan dasar itu, Pak Kaidir, anggota komisi pemeliharaan yang sering ramai dan keras, namun pekerjaan selesai, mempunyai suatu kata, berangkatlah mah, ada orang yang lebih membutuhkan. Suatu sikap dari pelayanan Tuhan, mengorbankan dirinya bagi orang lain. Keluarga harus bangga. Erik, Andrew, Ervina, dan khususnya Ibu Nancy mempunyai suami dan ayah yang ikhlas mengorbankan dirinya demi orang lain. Kuat dan semangat itu adalah satu motivasi untuk kita melangkah ke depan lebih luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati atas sambutan yang sudah disampaikan. Sambutan selanjutnya mewakili lingkungan RT 01 RW 07 Kelurahan Tegalerja, khususnya perkantoran Kalidonan Cilacap. Kepada Bapak Pujianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati keluarga besar Bapak almarhum Haidir. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Amin.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mewakili seluruh warga RT 01, RW 07 ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak almarhum Haidir. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan. Bagi kami, Bapak Haidir adalah sosok orang yang baik, suka menolong. Untuk itu, bagi rekan-rekan kerja, rekan-rekan ibadah, sekiranya Bapak almarhum ada kesalahan, baik disengaja maupun tak disengaja, mohon dimaafkan. Saya kira hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati atas sambutan yang sudah disampaikan Bapak Pujianto. Sambutan berikutnya dari keluarga duka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh anak Ananda Kekasih, Bapak Andre Simon Kaidir. Halo, selamat siang semua. Saya ingin memperkenalkan dulu silsilah dari keluarga kami. Yang meninggal ini adalah Caidir Badang Brajan atau dikenal dengan Simon Caidir, lahir dari Medan 29 Agustus 1959, menikah dengan Sri Kusminarti atau yang dikenal dengan Nancy Sarah. Almarhum memiliki 3 anak, yaitu almarhum Michael Timotius, saya Andrew Stefanus, dan yang ketiga Eric Christopher. Papa saya adalah pria yang sangat hebat. Dia bisa menjadi papa dan teman terbaik bagi anak-anaknya. Dia selalu memahami kondisi dan kebutuhan anak-anaknya. Papa saya adalah pekerja keras dan seseorang yang rela mengorbankan dirinya demi membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan. Papa saya selalu meluangkan waktu untuk keluarga dan teman-temannya. Bagi keluarga, papa saya merupakan harta yang tak ternilai. Selamat jalan, Papa. Semoga Papa mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Terima kasih untuk semua teman-teman dan saudara-saudara semua yang datang pada siang hari ini. Saya mewakili suami saya. Kalau semasa itu suami saya berbuat salah, mohon diampuni. Mohon diampunkan salahnya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua.
sidang perkabungan yang memuliakan Tuhan, kita masuk pada acara yang kedua, ibadah pelepasan dan pemakaman. Ibadah akan dipimpin oleh yang kekasih, Pendeta Rocky Samuel Karinda. Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, dimanapun menyambut tugas panggilan pelayanan Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Allah dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini. Karena perbuatannya yang ajaib, dalam kasih-Nya Ia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi. Kami sebut namanya dengan hormat, Bapak Caidir Padang Brajan atau Simon Caidir. Mari kita angkat satu kemuliaan untuk Tuhan. Dari Gita Bakti nomor 12 halaman 13 atau 14. Kita habiskan ibadah kita di siang hari ini, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 61 bait 1 dan 2, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, halaman 14. Sebelum pelayanan firman Tuhan,
kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari vokal grup PKLU. Terima kasih atas puji-pujiannya, menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi, keluarga yang diberkati Tuhan, saat ini tibalah kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Mari kita siapkan bacaan kita terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-90, ayat 4, 5, dan 6.
Kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 4, 5, dan 6. Sebelum kita membaca dan bersama-sama dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan dalam menghadapi duka ini, marilah kita satukan hati kita, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau yang mengalahkan segala kegelapan maut, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, agar kami tidak sesat dalam duka cita ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu membimbing kami pada terang-Mu yang kekal di dalam dunia ini, yang penuh dengan kegelapan. Dalam nama Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 4, 5, dan 6. Bagi yang membaca dan membawa Alkitab, marilah kita membaca bersama-sama sebagaimana Mazmur itu dituliskan. Ayat 4, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, keluarga yang dikasihi Tuhan, Ibu Nancy, Andrew, dan juga Eric dan seluruh keluarga. Di hari ini kita berhadapan dengan misteri, dan kita hidup di dalam misteri juga. Kalau dalam bahasa Alkitab, itu disebut dengan keajaiban. Artinya sesuatu yang hanya Tuhan yang akan bisa memberikan penjelasan kepada kita. Tetapi nyatanya kita memang hidup di dalam keajaiban dan misteri itu. Bacaan kita berbicara tentang Tuhan sebagai pemilik waktu dalam Mazmur 90 ayat 4 sampai dengan 6. Tuhanlah yang mengendalikan waktu. Bahkan waktu itu sendiri tidak berlaku bagi Tuhan, tetapi Tuhan yang menata waktu bagi hidup kita. Saya ingin mengajak kita berpikir sejenak tentang waktu dalam hidup kita. Waktu dalam hidup kita terbagi waktu yang lalu, atau yang kita sebut kemarin, waktu sekarang, atau yang kita sebut hari ini, dan waktu yang besok, atau yang kita sebut masa depan. Dari ketiga waktu ini semua orang akan melaluinya, mengalaminya, dan terkait dengan waktu itu. Tetapi mari kita lihat bagaimana waktu itu sebenarnya adalah bagian yang bukan terpisah. Tetapi justru kita adalah bagian di dalamnya, hanya saja kita tidak bisa menata waktu itu. Kita tetap menjadi bagiannya. Hari ini adalah hari yang kita rayakan bagi hidup kita. Tetapi hari ini atau sekarang ini adalah masa depan dari hari kemarin. Dan hari kemarin yang tadinya adalah hari ini bagi kita adalah sekarang ini menjadi hari yang telah lalu atau kemarin. Dan tentu saja ini membuat kita berpikir, sebenarnya boleh dikatakan kita yang mengatakan hari ini, hari kemarin, dan hari besok masa depan
bukanlah waktu yang menurut kita tidak akan kita lalui, tetapi menjadi waktu yang pasti kita lalui, tetapi kita tidak bisa mengendalikannya. Kalau kita bicara soal masa depan, maka hari ini adalah masa depan dari hari kemarin. Kalau kita bicara soal masa depan, maka masa depan itu adalah misteri. Tetapi kalau kita tahu bahwa masa depan adalah hari ini, dari hari kemarin, maka misteri itu sudah tidak jadi misteri lagi, tetapi menjadi bagian dalam hidup kita, dan itu pasti akan terus kita lalui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman berhadapan dengan maut adalah iman yang kalau kita renungkan, harus kita hayati dengan masalah waktu. Bahwa di dalam waktulah kita pasti akan berhadapan dengan maut dan kematian. Yang pada akhirnya bisa kita sebut bahwa itu adalah hari kemarin, hari ini, atau besok, tetapi kematian itu adalah waktu yang tetap kita akan temui. Disinilah yang menjadi perenungan misteri bagi kita, bahwa Allah adalah pemilik waktu. Jika demikian Allah pemilik waktu, maka kematian itu berada di tangannya Allah, sang pemilik waktu. Disitulah iman kita berdiri, bahwa ketika Allah telah menentukan waktunya, seperti yang disebutkan oleh pengkhotbah, bahwa dalam hidup itu ada waktu, maka kita harus melihat dengan cara Allah menghadirkan waktu bagi diri kita. Saudara yang sangat kita kasihi, Bapak Simon Khaidir, atau juga disebut Chaidir Padang Berajan, adalah bagian dari satu bukti nyata dalam kehidupan kita orang beriman, bahwa waktu itu ada di tangan Tuhan. Dan waktu di tangan Tuhan itu bukan berarti hanya berlaku bagi Pak Chaidir saja. Bagi kita semua, bahkan bagi seluruh anggota keluarga. Kita mungkin sedih, saya rasa pasti bersedih. Saya sendiri bersedih, karena mendengar kabar ini, saya berupaya untuk menolak waktu mendengar kabar itu. Bahwa pasti bukan itu kabar yang sesungguhnya. Tetapi saya tidak dapat menolak waktu, karena itulah kabar yang harus saya terima. Dan itu menjadi perenungan sampai saat ini, bagaimana saya harus hidup dengan kabar yang telah ditentukan Tuhan oleh waktunya itu, dan saya harus menerimanya. Tetapi saya juga melihat bagaimana keluarga yang hadir pada waktunya tidak bersama-sama dengan Pak Khaidir. Apakah itu salah satu hal yang dimana tidak ada rancangan Tuhan di situ? Kalau kita membaca dalam Alkitab tadi, bahwa Tuhanlah pemilik waktu, 1000 tahun sama seperti hari kemarin, dan waktu yang berjalan itu adalah milik Tuhan. Tuhan juga punya rencana untuk seluruh anggota keluarga. Baik Ibu Nancy, Andrew, juga Eric, dan seluruh sanak saudara keluarga lainnya yang sedang beraktivitas di tempat yang lain, yang tidak sedang bersama-sama dengan Pak Khaidir. Tetapi itulah waktu terbaik yang Tuhan berikan, karena rancangan Tuhan selalu baru kita akan mengerti bersama kita mau berjalan dengan waktu. Jadi di dalam kehidupan ini, Alkitab mau mengatakan, waktu yang diberikan Tuhan ini, walaupun kita sangat bersedih, bersusah hati, tidak mengerti, dan tidak paham apa yang terjadi, tetapi Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dan disitulah kita mari bersuka cita, karena Alkitab tidak menyatakan saja bahwa Tuhan memberikan duka cita, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada setiap orang. Dan kekuatan itulah yang harus kita bangun pada saat ini, karena kehidupan kita masih terus berlangsung dalam waktu yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, yang sama dengan ini, adalah ketika tadi malam, Bapak Penatua Yusuf memberikan khotbah dengan mengatakan bahwa sama seperti kita sekarang tahu karena Tuhan pemilik waktu dan Pak Khaidir berada dalam waktu Tuhan yang terbaik, sudah bersama-sama dengan Bapak, maka kabar sukacita bagi keluarga bahwa Pak Khaidir tidak berada dimanapun tempat yang tidak kita ketahui. Tetapi saat ini Alkitab mau mengatakan kita tahu Pak Khaidir berada, yaitu bersama dengan sang pemilik waktu, yaitu Tuhan. Dan itulah yang menjadi sukacita yang besar. Kita bukan tidak tahu kemana saudara-saudara kita yang kekasih berada dipanggil oleh Bapa. Kita bukan tidak tahu bahwa mereka sekarang sedang
melakukan apa ketika kematian itu memanggil. Tetapi dalam firman Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhanlah sang pemilik waktu, Tuhanlah yang memberi kehidupan, Tuhanlah yang mengambil kehidupan. Dan Pak Kaidir Padang Berazan atau disebut Pak Simon Kaidir ada di rumah Bapa, dan itulah tempat juga yang akan kita pergi bersama-sama. Kiranya melalui firman ini, firman yang disampaikan kepada keluarga bukan untuk menghentikan kesedihan keluarga, bukan untuk menghentikan pertanyaan keluarga kenapa ini terjadi, bukan untuk menutup pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang belum terjawab, tetapi untuk membuka celah pemikiran bahwa di balik ketidakmampuan kita berpikir, ada firman Tuhan yang menjadi cahaya supaya keluarga tidak tersesat untuk berhadapan dengan maut, yaitu yang sudah melakukan maut, Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang bersama-sama dengan orang yang sangat kita kasihi, Pak Saidir. Kiranya keluarga menghayati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Pak Kaidir telah dipanggil bersama dengan Bapaknya di sorga. Keluarga diberkati Tuhan untuk terus hidup menurut berkat yang tetap Tuhan persiapkan, dan untuk menjalani kehidupan sebagaimana teladan yang telah disampaikan oleh Pak Kaidir, kesaksian teman-teman dan sahabatnya, kesaksian dalam pelayanan, dan kesaksian di lingkungan. Tuhan menyertai dan memberkati keluarga, juga menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh menghayati firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 453 halamannya yang ke-11. Yesus kawan yang sejati. Kidung Jemaat 453 halaman 11, bait 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Sang Pencipta bumi dan segala isinya, kami datang kepadamu sebagai umat yang selalu rindu akan kehadiran Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, menghiburkan kami. Dikala kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup, terutama berhadapan dengan maut. Engkaulah Allah pemilik kehidupan, Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Engkau pula yang telah mengalahkan maut, sehingga kami yakin dan percaya ketika kami berhadapan dengan maut pada saat ini, tetapi kami akan dibangkitkan oleh-Mu. Dan juga pada saat ini, kami bersyukur karena kekuatan Allah telah hadir, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, dan selalu ada dalam pengharapan yang kekal, secara khusus bagi keluarga Bapak Saidir, bagi Ibu Nancy, bagi Andrew dan juga Ervina, juga bagi Erik, dan seluruh keluarga besar. Kami mohon melalui firman-Mu, mereka ya Bapa diberikan kekuatan yang abadi dari Roh Kudus-Mu, sehingga mereka meskipun dalam kesedihan, dalam tangisan yang mendalam, dalam suasana yang berkabung, mereka akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Mereka akan tidak salah jalan, tetapi tangan Tuhan yang penuh kasih akan menuntun mereka menjalani melewati masa-masa perkabungan ini, sehingga mereka tidak berada dalam kungkungan dan beban yang berat, tetapi diringankan Tuhan melalui firman-Nya yang menguatkan. Ya Bapa di sorga, tuntun keluarga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibu Nancy yang akan menjadi orang tua bagi seluruh anak-anaknya dan menantu. Engkau juga memberkati dia dengan hikmat bijaksana, menjalani kehidupan bersama dengan keluarga dalam penyertaan Tuhan, sehingga melalui hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan, kehidupan mereka akan semakin berjumpa dengan kasih Allah dan berjumpa dengan berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan, sehingga seluruh keluarga tidak pernah kekurangan, tetapi selalu berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh keluarga, Ibu Nancy juga dengan kesehatan dan kekuatan ya Bapa, sebagaimana yang Engkau berkati. Kami juga berdoa bagi Erik, dan dalam rencana-rencana kehidupannya, Tuhan juga kasihi, jaga, dan sertai. Rencana perkawinannya juga diberkati Tuhan. Pada waktunya, rencana ini dapat terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah akan mempersiapkannya semua. Kami juga berdoa bagi Andrew dan juga Ervina selalu diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaannya, dalam rancangan masa depan keluarga mereka. Seluruh keluarga besar ya Bapa diberkati, dijaga, dan disertai. Ya Bapa, persiapkan juga keluarga untuk terus melanjutkan ibadah pada hari ini, dari rumah ini menuju ke tempat pemakaman. Berikan pada mereka hati yang tenang, hati yang kuat, hati yang teguh, dan hati yang sabar untuk berhadapan dengan misteri yang tidak pernah bisa kami pecahkan. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berpegang pada firman-Mu, kami memiliki kekuatan dan keluarga memiliki kekuatan untuk melaluinya. Sebentar nanti ya Bapa di akhir ibadah ini, peti akan ditutup. Tuhan berkati keluarga untuk melaksanakannya dengan hati yang terbuka, dengan syukur dan berpegang pada Kristus.
Tuhan juga antarkan perjalanan kami untuk tiba di tempat pemakaman dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Agar kami ya Bapa dapat melaksanakan ibadah pemakaman di sana bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh sanak saudara dan handai tolan yang hadir untuk memakamkan orang yang sangat dikasihi, yaitu Bapak Simon Kaidir. Ya Bapa di sorga, berkati kami semua juga dengan kesehatan dan kekuatan. Di dalam ini juga Bapak kami bersyukur karena kehadiran rekan-rekan komunitas yang hadir yang menguatkan keluarga, rekan-rekan lingkungan, keluarga-keluarga di lingkungan yang juga menguatkan keluarga, di mana lingkungan juga ya Bapak, RT, RW, kelurahan selalu memperhatikan. Terima kasih ya Bapak atas kehadiran mereka, juga jemaatmu, sanak saudara, para tetangga yang telah terlibat menguatkan keluarga. Terpujilah Engkau ya Bapa karena kasih kehadiran orang-orang yang selalu Tuhan pakai untuk berbagi berkat, saling menopang dan saling menolong. Inilah semuanya ya Bapa yang kami syukuri pada hari ini dan seluruh rangkaian acara dari awal sampai selesai nantinya di pemakaman. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami juga waktu yang terbaik, cuaca yang terbaik. Ya Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa kami. Dan kami berdoa dengan penuh syukur, penuh pengharapan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri. Kita akan diutus dan terus melanjutkan ibadah ini sampai ke tempat pemakaman bersama-sama dengan seluruh keluarga dan kita semua. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita puji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 370 di halaman 12, bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamat. Mari kita berdoa penutup. Bapa di sorga, terima kasih atas kekuatan dari Tuhan melalui firman yang sudah kami baca dan dengarkan, menguatkan keluarga untuk melanjutkan ibadah ini sampai ke tempat pemakaman. Bersama kami semua juga ya Bapa, jaga dan sertai kami, mulai dari penutupan peti jenazah, berkati keluarga ketika dalam perjalanan dan tiba di tempat tujuan untuk beribadah pemakaman sampai selesai. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Sidang perkabungan yang memuliakan Tuhan, kami beri kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Tolong berjalan ya, jalan terus, jangan stop. Karena masih banyak yang akan memberi penghormatan. Kami beritahukan rute perjalanan ke pemakaman. Dari rumah duka ke kiri ke Jalan Panjaitan, terus masuk Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Kolonel Sugiono. Intinya kita mengikuti Nusa Kambangan Jeep Club. Jadi yang di depan pertama mobil Nusa Kambangan Jeep Club, yang kedua mobil ambulan atau mobil jenazah, dan yang ketiga mobil keluarga. Baru diikuti jemaat yang akan mengantar. Sidang perkabungan yang memuliakan Tuhan, kami beritahukan bahwasannya keluarga akan mengadakan ibadah pengucapan syukur pada hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, mengambil tempat di rumah duka. Demikian informasi. Enggak jelas. Enggak, Kang Ibing ada, Kang Ibing satu, potoknya kita ada. Si Jim ada, si Jim Roman. Pinky ya?
tim penutupan peti dan lain-lain untuk mempersiapkan diri. Yang mikul siapa aja? Dari ambil yang ambil salibnya. Ya, masuk mobil. Kasih Erik itu, fotonya. Fotonya. Udah. Ya. Ini dia ya. Iya. Depan aja, Pak. Oke, dong ya. Teman ini ya. Boleh nggak nyalain? Iya, maksudnya buat rekam ini, aku dipercaya sama si Angga buat rekam ini. Nah, ini kan videonya ada dua, satu untuk keluarga, untuk jemaat. Jadi cuma pakai itu aja deh. Lagi libur apa belum? Libur gratis. Udah selesai ya? Oh iya, udah wisuda tuh ya? Sudah. Ya, betul. Ya, sudah, betul. Ada tadi diambil Yusuf apa? Oh ini hasilnya Pak Anu tadi. Apa ya? Bukan. Oh ini. Sama di atasnya. Bagi ya. Yuk.
Jadi kamu tolong pegangin ini ya, tolong pegangin apa namanya? Tolong pegangin ini. Oh, pakai musik kan?
terakhir tinggal.
Iya, mau lihat Om. Bentar. Mana sih? Oh. Ya, ya. Helmnya dipakai. Ya, namanya sekarang tua, ya kan ya. Ini sudah. Oke. Ya. Oh, ya. Oke. Para sebelah mana, Pak? Kembali siam lagu. Enggak, aku di ini kok, di pintar. Langsung turun apa? Banyak dulu. Turun dulu. Tinggi. 4. Ya. Penting udah ngangkat. Iya nggak? Aduh, bilangan Pak. Pembelinya kali. Bro. Satu orang satu Om.
Tata ibadah. Dalam perkabungan yang memuliakan Tuhan, sebelum kita menurunkan jenazah, angkat satu kemuliaan untuk Tuhan, Firman 413 bait yang pertama. Halaman 9, Tuhan pimpin anak. Tuhan pimpin anakku. Pimpinnya tetap dekat. Tuhan pimpin Seru menyerah. agar jangan ku sesat. Tetap Nggak disut kan? Dederal. Dederal. Nggak disut kan tadi? Thank you. Ini tadi Zoom. Keluar ya? Nggak sengaja keluar. Tuhan, Sumbernya jelas nggak, Kak? marilah kita memulai ibadah ini untuk memakamkan saudara kekasih kita. Tuhan menyertai saudara dan menyertaimu saudara juga. Angkat kemuliaan untuk Tuhan. Firman 401 halaman 7 atau halaman 8. Baik, yang pertama kita nyanyikan Firman 401. Makin dekat Tuhan. Makin dekat. Tuhan, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kita yang kami sebut namanya dengan hormat, Bapak Simon Khaidir. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Keluarga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita
bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. berikan Kami pada hari ini tolong kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah pada kami. dan Dan jangan kami ke dalam pencobaan. Tetapi kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 164 di halaman 15, baitnya yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Putranya kudus, membuat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, umat dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Rapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya serta hikmatnya. Allah Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah memanggil kepadanya almarhum Bapak Simon Kaidir. Sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh, yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Namun kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Marilah kita menyanyi dari Kitab Bakti 225 di halaman 16 kalau dalam buku saya. Dari semula telah Kau tetapkan. Tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana hari masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, Berikan hidupku semua dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana di masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, berikan hidupku
Bapa apa yang kau perbuat dalam hidupku, Tuhan, kau jadikan hidupku berarti. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah saja. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Silakan keluarga tamu rumah. Nanti buat atas. Ini buat di atas aja, Bu. Nanti sama Sedikit aja ya. Siap. Sedikit aja. Selamat jalan, Om. Hah? Angga, di sana. Di sana, Tante. Iya. Iya. Masih boleh dipakai Zoom, Tante. Masih boleh dipakai Zoom. Iya. Ibu, silakan. Aduh, susah kan? Enggak, Kak.
Silakan Bu. Baik, Bapak Ibu, kali kita akan melakukan tabur bunga, silakan keluarga dan melakukan tabur bunga.
Jangan balik kapan kok Kak? Baru balik tadi pagi. Meletakkan karangan bunga. Meletakkan karangan bunga yang pertama, wakil dari Nusa Kambangan Jeep Club. Pada Bapak Jambul, kami persilakan. Meletakkan karangan bunga yang kedua, mewakili Jemaat GPIB Galilea Cilacap. Bapak Penatua Jimmy Bukasi. Letakkan karangan bunga berikutnya. Letakkan karangan bunga berikutnya dari keluarga yang pertama pada Bapak Indarto. Letakkan karangan bunga berikutnya dari keluarga pada saudara Tri. Selanjutnya saudara Erik akan menyampaikan sambutan. Silakan. Ya, yang udah bantuin dari awal tadi sampai sekarang. Jadi wajib semua dari aku sama besok ingetin besok malam jam 10.30 ada. Siang dari keluarga dan pada pemakaman telah selesai. Belum keluarga akan berkutu di sini dalam doa. Itu ada kameranya, Pak.
Foto. Matiin aja. Oh ya sama mami. Pakai ini dulu ya. Lagi. Oh ya. Lagi ya. Mami ini dulu. Oh ya. Pengen dulu. Ayo. Ya. Ini aku matiin ya Zoom-nya ya.